Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan lanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Show. Melanjutkan di episode 43 dan 44 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 45 dan 46 ya. Si Hana menjelaskan kejadian saat mereka turun dari bus itu. Mereka turun demi kembali kepada Daehan, Cina. Tetapi di jalan mereka diserang monster. Tampaknya si Minji juga jadi korban. Si Daehan mendatangi mayat Hongmi yang sudah tak berdaya. Si Daehan merasa bersalah sekali soal ini. Dia pun meminta maaf dan menangis. Saat ini, barudak Yeonwoo sedang berada di kantor pengurus apartemen. Jadi, semua teman-teman yang sedang Daehan cari, ini sudah menjadi monster kecuali si Hana. Dan si Mamang pun jadi korban juga dan menyusul tunangannya. Si Huang ketitipan barudak nih, karena perkataan si Mamang, jika dia tidak selamat, tolong jaga anak-anak, cenah. Anjir, malah dibebankan ke si Huang. Si Yeonwoo bertanya ke Hana, apa yang terjadi? Kenapa kau tadi berlari? Hana bercerita, saat mereka masih di dalam bus, 3 cewek lainnya ribut mau turun dari bus, kecuali si Hana. Hongmi bilang, mereka harus kembali pada Daehan. Si supir pun terpaksa membukakan pintu bus karena diancam oleh palu darurat. Tapi si Hana malah ngomong, aku nggak percaya kalian, cenah. Idih najis. Lanjut pelarian barudak cewek ini. Ternyata, tak sempat lama turun dari bus, mereka langsung dikejar-kejar oleh monster bermutasi tulang ini, dan mereka pun berhasil masuk ke gedung apartemen ini. Si Minji menanyakan pada yang lain keadaan mereka. Untungnya, mereka baik-baik saja. Si Minji menyuruh barudak untuk membuat api dan dia akan memimpin jalan buat teman-temannya. Sampai saat ini, Hana masih bisa percaya. Sampai saat itu tiba, si Minji tertular. Si Minji nggak ngerasa dia menyentuh monster, tapi barudak lain melihatnya juga. Si Hana yakin melihat Minji terinfeksi. Tetapi Minji bilang dia nggak nyentuh, dan mereka pun berusaha percaya pada Minji. Akan tetapi, tak berselang lama, Minji berubah dan menularkan virus ke teman satunya lagi. Aing poho ngaranna Izaha. Mendengar itu, Yeonwoo pikir mungkin itu adalah masa inkubasi, dan tidak akan langsung tertular jika hanya tersentuh. Si Soyun menenangkan Hana dan membujuknya agar percaya pada kami, cenah. Tetapi, si Yeonwoo menyuruh Hana berterima kasih pada Daehan, karena tanpa Daehan, dia tidak akan selamat. Karena Daehan-lah yang membawa para tentara itu untuk mencari mereka. Mendengar itu, si Hana jadi teringat kata-kata Hongmi yang sebelum mati. Dia pernah bilang, Daehan akan menyelamatkan kita. Jadi si Daehan ini real hero atuh guys. Dalam lubuk hatinya Yeonwoo, dia memikirkan monster mutasi tulang itu. Ketika dia merasa yakin bisa membunuh si monster, tapi si monster malah kabur. Apakah si monster bisa membaca pikirannya? Jangan-jangan itu berarti kita bisa juga mengusir monster yang lain dengan cara seperti itu, kata si Yeonwoo. Tidak diduga, si Hana ngomong. Di chat grup, teman-teman sekelasnya merencanakan sesuatu untuk berkumpul di suatu tempat. Karena Yeonwoo tidak dimasukkan ke grup chat yang baru itu, jadi dia tidak tahu. Si Soyun juga nggak masuk grup ya. Kata barudak di grup itu, tempat terbaik saat ini adalah Menara Namsan. Di atas Menara Namsan ada tempat makan atau restoran. Sebelum Minji tertular, mereka berempat berencana pergi ke Menara Namsan juga. Dan Minji tahu jalannya, cenah. Tapi keburu maut. Jadi yang membuat chat grup ini adalah si Jihoon atau guys. Yang gak masukin ke grup cuma si Soyun, Yeonwoo, Daehan, Kangmin, Isu, si Sungyu juga. Kemudian masuk para tentara dan si nenek juga. Lalu si kapten menanyakan si Daehan kemana, dan si anak buah si kapten mencoba mencarinya. Si kapten bilang pada anak-anak di dalam, sebentar lagi kita akan berangkat ke pengungsian, cenah. Tapi si Yeonwoo nyeletuk, katanya gak mau ke pengungsian. Si kapten bingung kan, tugasnya membawa warga ke pengungsian dan menjaga mereka sampai ke pengungsian. Tapi si Yeonwoo dan yang lain malah gak mau dijaga. Gimana sih? Si kapten memaksa barudak Yeonwoo buat ikut. Tapi si Soyun mengerti dengan si Yeonwoo, karena mungkin aja di pengungsian akan terjadi lagi penularan virus. Dan si Soyun beralasan, kita harus mencari dulu teman kita yang ada di dekat Menara Namsan, cenah. Benar, kata Yeonwoo. Si kapten menyuruh Asep buat temani barudak ini untuk mencari teman-temannya di Menara Namsan. Mendengar perintah itu, si Asep melihat ke Soyun, dan dia pun tersipu malu. Baik, kata Asep. Anjir lah. Si Soyun mengkhawatirkan Yeonwoo, karena tadi kan lengan Yeonwoo berdarah banyak. Tapi pas dilihat baik-baik, saat dilihat, baik-baik aja kok. Ya kan regenerasi cuy. Si Yeonwoo mengajak yang lain buat pergi untuk mencari barudak di Menara Namsan. Dan saat ini, dia lebih percaya diri, cenah. Iyalah, karena tahu dia bisa merasakan kehadiran monster dan kelemahannya. Lalu datang si Daehan dengan tatapan yang berapi-api. Mendengar barudak Yeonwoo hendak akan ke Menara Namsan, si Daehan dengan tatapan dendamnya itu ikut bersama mereka untuk membantai para monster. Anjas. Lanjut episode 46.
Singkat cerita, mereka berlima menuju Menara Namsan. Si Asep mengeluh karena dia tak mengira akan menelusuri masuk ke dalam Menara Namsan juga, dan mengeluh pada barudak Yenwo. Tapi si Soyun menenangkan si Asep. Tolong dimaklum ya Pak Asep, karena mereka khawatir dengan barudak yang lain, cenah. Sesampai di tangga masuk Menara Namsan, di atas sudah ada asap hitam tanda kebakaran. Saat sudah menaiki ke atas, tampaknya keadaan sudah kacau. Banyak bekas monster yang mati di parkiran dan mobil-mobil pada gosong. Lalu si Yenwo merasakan monster di mana-mana. Tidak dengan sebelumnya, kali ini dia bisa merasakan monster dengan sangat jelas. Yenwo bilang ke Asep, kita harus keluar dari sini, karena banyak monster. Mendengar banyak monster, si Dehan maju ke depan, dan langsung membantai para monster itu dengan melemparinya bom molotov. Satu persatu monster dibantai oleh Dehan. Emang GG nih anak. Si Asep beberapa kali menghentikan Dehan, tapi si Asep gak didengar. Si Dehan malah meleos pergi, maju ke depan lagi. Asep bilang, kalian jangan seperti dia, tidak menurut, ayo ikuti aku. Dari belakang, tampak si Hana sedang chattingan di grup sebelah. Anak-anak lain menanyakan, Hana dengan siapa saja? Hana bilang, dengan Soyun, Dehan, dan Yenwo. Kembali pada Dehan, dia masih teringat wajah Hongmi yang telah mati. Dan semakin dendam pada monster-monster ini. Lalu disusul oleh barudak lain. Yenwo bilang ke Dehan, jadi anak jangan so jago, meskipun bisa membunuh monster, tapi harus tetap hati-hati dan jangan sembrono seperti tadi. Tapi si Dehan bilang, bacot Yenwo, kok hanya bisa kabur? Cara aman untuk selamat adalah melawan, kata si Dehan. Oke, kata Yenwo, tapi kalau terinfeksi sendiri aja, jangan ajak-ajak yang lain. Ah, tolil, kata Dehan. Lalu si Dehan membaca banner peringatan tanda waspada kebakaran gunung. Ketika menuju ke atas lewat tangga kayu, si Asep mengobrol dengan Soyun, ngalur ngidul lah pokoknya mah. Dan sepertinya si Asep cari-cari pandang wae ke si Soyun. Tapi ketika sedang mau ngobrol itu, mereka mendengar gerasak-gerusuk di balik rerumputan. Si Asep langsung siaga oleh hal itu. Keringetan atuh. Akan tetapi, suara gerasak-gerusuk itu berasal dari si Tupai. Si Asep sedikit malu karena terlihat panik gara-gara Tupai. Lalu si Asep melihat ke arah Soyun. Tampaknya si Soyun sedang bercanda dengan Yenwo mengenai si Tupai itu. Kok takut kan Yenwo? Enggak, kata Yenwo. Bohong, cek si Soyun. Melihat kedekatan Soyun dan Yenwo, si Asep rada cemburu. Kemudian si Asep menyuruh yang lain buat lanjut jalan. Dan dia mengingat Yenwo saat dia sedang meminta ampunan agar tidak ditembak. Padahal dia tadi nangis kayak bocah, cenah. Cih, melihat pemandangan yang indah di sana, Soyun jadi teringat seharusnya saat ini mereka foto bareng dengan teman-teman yang lain. Bukannya kejadian seperti ini. Lalu Yenwo menenangkan Soyun dengan bilang, tenang, kan ada AA Yenwo. Ah, bagoy. Saat sedang mengobrol itu, dari depan si Dehan berteriak, sialan. Lalu Yenwo berlari ke arah mereka dan tanya, ada apa Dehan? Lengannya Yenwo langsung merasakan sakit dan ternyata, anjir bro, eta monster sel-selnya ada di mana-mana anjir. Tetapi si Dehan malah semangat dan membantai monster yang menghalangi jalan dengan molotov. Dan mereka pun sudah sampai di pintu masuk ke Menara Namsan. Si Asep menyuruh barudak untuk mengamati sekitar karena terlihat sepi bukan berarti tidak ada monster. Dan ternyata dari dalam gedung, tampak ada monster yang sedang bersiap untuk menyambut mereka. Coba tebak, itu monsternya siapa? Cluenya teman sekelas Yenwo juga. Dan jawabannya akan ada di minggu depan. Nantikan episode selanjutnya hanya di Ini di Film. Bye-bye.